Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori. Yang kali ini aku akan sharing hal-hal yang sebaiknya kalian hindari ketika membaca tarot. Nah, ini semua aku kumpulin berdasarkan pengalaman 3 tahun terakhir aku bacain tarot untuk kalian semua. Dan ada yang privat dan ada yang grup, dan aku kayak melihat ada kecenderungan kalian untuk bertanya beberapa hal yang sebetulnya agak bisa dibilang mubazir atau nggak akan berguna untuk kalian, apalagi karena aku membaca tarot ini dengan sudut pandang spiritual. Mungkin ada beberapa teman yang lain baca tarot itu dari astrologi, aku juga ambil astrologinya tapi lebih menitik beratkan pada spiritual. Ada tarot reader lain yang lebih ke psikologis, ada yang lebih ke supranaturalis mungkin, atau lain-lain. Ada banyak hal, ada banyak cara untuk membaca tarot, dan aku sendiri mengambil jalur spiritual. Nah, kenapa 3 hal ini sebaiknya kalian hindari? Karena dalam hal spiritual itu malah ngeblok pikiran kalian, dan itu yang malah menghambat yang tadinya harusnya kalian udah dapatkan, malah menghambat atau menunda yang harusnya dapatnya cepat tapi malahan jadi lambat, atau malah yang harusnya kamu dapat sesuatu yang besar malah kamu terhindari dari hal itu, dan itu yang tidak ingin kita lakukan. Dan kita mau dapat yang terbaik selalu, kita mau selalu positif, hidup kita selalu positif, dan itu yang goal kita. Makanya dari itu aku mau merangkum 3 hal yang sebaiknya kalian hindari, pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya kalian hindari supaya kalian tetap selalu positif. Sekali lagi aku mau tegaskan bahwa tarot itu bukan ramalan. Kartu tarot ini hanyalah media seperti buku. Jadi kalau kalian itu lagi bingung mau ngapain, mau harus bagaimana, tarot itu bisa membantu membacakan energi yang yang ada di sekitar. Energi yang tidak kalian pahami, kita bisa pahami lewat kartu tarot. Tapi ini bukan ramalan, karena semuanya kembali ke diri masing-masing. Apa yang kalian jalan keluarnya itu semua tergantung pribadi masing-masing, dan ini semua tidak tergantung pada kartu tarot. Jadi jangan sampai kalian menggantungkan hidup kalian atau masa depan kalian itu di kartu tarot. Jangan, karena ini hanya media yang membantu kalian untuk memahami situasi, memahami permasalahan, memahami diri kalian sendiri mungkin lewat kartu tarot. Tapi ini bukan ramalan, ini bukan hal yang pasti, ini hanyalah membaca energi. Jadi bagaimana kalian menyikapinya itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Setelah 3 hal yang sebaiknya kalian hindari, nanti aku akan sampaikan juga 3 hal yang sebaiknya kalian fokuskan untuk membaca tarot. Nah, sekarang kita mulai aja dulu dari 3 hal pertama yang sebaiknya kalian hindari ketika membaca tarot. Yang pertama adalah siapa. Nah, ketika kamu nanya siapa ya jodohku ya, atau siapa ya kira-kira yang ngambil dompetku ya, atau siapa nih orang yang kemarin nyantet aku, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan siapa ini adalah pertanyaan yang membuat kalian malah stuck. Energi kalian itu akan stuck, karena entah itu benar atau tidak pertanyaan-pertanyaan yang lewat dari kartu tarot itu, pertanyaan ini membuat pikiran kalian itu terpaku pada satu hal, pada si jawaban itu, yaitu pada seseorang yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh kartu. Misalkan kartu itu bilang seseorang dengan rambut coklat gitu ya, dan kalian akan langsung kepikiran sama orang yang terdekat sama kalian yang rambutnya coklat. Langsung ada pikiran, oh si ini, si A, si B gitu. Tapi mungkin aja kartu itu maksudnya adalah seseorang yang kalian belum kenal, atau seseorang yang tidak kalian pikirkan yang rambut coklat. Jadi pertanyaan siapa itu akan membuat kalian bertanya-tanya lagi atau berandai-andai apakah
si rambut coklat ini ya, atau si rambut coklat itu ya gitu. Jadi sebaiknya kalian menghindari pertanyaan siapa itu, karena kita akan jadi cenderung berprasangka, entah itu baik atau buruk. Baik pun tidak, sebaiknya kita nggak usah berprasangka sama orang. Dan itu akan membuat, karena itu pikiran kalian aktif. Ketika kalian mendapatkan jawaban rambut coklat, kalian pasti akan mencari-cari dan pikiran kalian aktif, dan itu yang akan menghambat energi kalian. Jadi kalau bisa kalian menghindari pertanyaan siapa, karena itu akan malah membuat kalian stuck. Entah kalian jadi stuck sama satu orang, kalian jadi fokus, entah itu hal baik atau buruk, tapi kalian menjadi, energi kalian itu bisa dialihkan untuk hal yang lebih berguna atau yang lebih bermanfaat. Sama aja ya, berguna bermanfaat. Jadi akan lebih baik untuk hal-hal yang lebih faedah ya. Jadi hal pertama yang sebaiknya kalian hindari adalah siapa. Nah, pertanyaan kedua yang paling sering aku dapatkan, dan ini yang membuat aku jadi gregetan, karena nggak apa-apa sih, si kartu tarot ini bisa menjawab apapun yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian tanya kapan, nah ketika kamu nanya kapan, itu kamu langsung bikin timeline di pikiran kamu. Sekali lagi, pikiran kamu akan jadi aktif, dan kamu akan bertanya-tanya, kamu akan nunggu-nunggu. Kalian akan, benar nggak ya? Aduh, gue mau nungguin tanggal segini karena ini tanggalnya kata tarot seperti ini gitu ya. Dan itu akan malah jadi membuat kamu terfokus ke satu hal, dan kamu lupa untuk mengalir. Jadi energi kalian terfokus di satu tanggal itu, atau di satu momen itu yang kalian tunggu-tunggu. Padahal mungkin hal itu akan terjadi ketika kalian sudah sedang melakukan hal yang lain. Tapi karena kalian menunggu, kalian mengabaikan tugas kalian untuk melakukan hal yang lain itu, kalian malahan jadinya stuck gitu ya. Jadi kalian malah memperlambat sendiri berkat yang seharusnya kalian dapatkan, karena apa yang kamu minta itu akan hadir pada waktunya ya, waktunya, bukan waktu kita, bukan waktu berdasarkan tarot. Misalkan tarot pun bilang benar, itu adalah ketika kamu sedang melakukan hal yang lain. Tapi ketika kamu malah jadi fokus ke sini, malah kamu fokus ke satu hal yang kalian tanyakan itu, fokus ke kapan, yang waktu yang kalian inginkan itu, atau yang kalian dengar itu, dan kalian malah ke sana, mungkin malah waktunya jadi mundur. Jadi sebaiknya kalian menghindari kata kapan, karena itu akan menghambat diri kalian sendiri, akan membuat pikiran kita terpaku pada sebuah jawaban dari kartu, dan akhirnya akan membatasi kerja semesta gitu ya. Jadi mau kapan nikah, kapan dapat pacar, kapan dapat kerja, kapan aku bahagia. Nah, itu semua jawabannya sebetulnya aku punya satu jawaban untuk itu semua. Itu akan hadir ketika kamu siap. Hal itu akan hadir ketika kamu siap. Jadi ingat ya, kalau kamu mau dapat pacar, kamu udah siap belum? Kalau kamu kapan nikah, nah kalau itu harusnya tanya ke pacar ya, karena nggak mungkin kartu tarot bilang oke, tanggal 21 Mei 2021 misalkan kayak gitu, tapi kalian udah punya pacarnya belum kan. Jadi jangan tanya ke kartu, bukannya jangan ya, sebaiknya hindari pertanyaan kapan itu, supaya kalian nggak pusing sendiri, nggak nunggu-nunggu, dan kalian malah jadi menghambat energi yang seharusnya mengalir di sekitar kalian. Nah, satu hal lagi yang sebaiknya kalian hindari untuk bertanya pada kartu tarot adalah di mana. Jadi seperti siapa dan kapan, di mana itu juga agak mirip ya. Ketika kalian di mana nih ketemu jodoh, nanti malah kalian nungguin setiap hari. Misalkan dibilang taman, nanti kalian akan nyari-nyari, wah taman yang mana. Misalkan di kantor itu gede kan, orangnya ada banyak, dan itu kapan waktunya dan sebagainya. Kalian akan jadi nunggu-nunggu, kalian akan ngeliatin semua orang di kantor, misalkan wah jangan-jangan dia nih jodohku, atas gimana. Itu akan membuat kalian malahan terpaku pada sebuah hal yang juga nggak nyata, belum hadir, belum jadi kenyataan, dan itu membatasi kerja otak kita, membatasi kerja semesta.
Jadi sebaiknya pertanyaan di mana itu dihindari, kecuali kalian memang misalkan di mana saya kehilangan dompet gitu ya, mungkin bisa dibantu, tapi juga belum tentu, karena itu semua tergantung interpretasi dari si pembaca tarotnya. Apakah dia benar-benar bisa baca itu sesuai, atau mungkin ternyata malah kartunya betul misalkan gitu ya, kartunya betul tapi interpretasinya malah ke hal yang lain, itu akan membuat kalian kacau sendiri. Jadi sebaiknya pertanyaan di mana itu juga kalian hindari supaya aman. Kalian nggak nyari-nyari, kalian nggak nunggu-nunggu, kalian nggak jadi stuck di satu tempat atau satu orang atau satu kejadian, momen, kalian nggak di situ, dan kalian bisa terus energi kalian bisa mengalir lagi. Nah, itu yang sebaiknya kalian hindari. Nah, sekarang hal-hal yang sebaiknya kalian fokuskan ketika bertanya pada kartu tarot. Jadi, tadi sudah ada 3 hal yang sebaiknya kalian hindari. Nah, ini adalah 3 hal yang sebaiknya kalian fokuskan. Nah, yang pertama adalah apa? Apa itu? Apa sih masalahku? Apa sih yang terjadi? Apa yang semesta inginkan padaku? Apa pelajaran yang harus kuambil? Apa yang harus kuperbaiki? Hal-hal yang dimulai dari kata apa itu adalah hal yang baik untuk memulai pertanyaan untuk kartu tarot. Kenapa? Karena kalau kita bertanya apa, ini dijelaskan lebih spesifik, atau malahan di luar pikiran kalian malah akan terjawab di kartu tarot dengan pertanyaan yang depannya apa. Jadi itu semua karena ini semua karena kartu tarot itu untuk membantu kalian memetakan apa yang tengah terjadi. Mungkin kalian selama ini terlalu fokus sama pikiran kalian sendiri sampai kalian nggak melihat hal-hal yang mungkin di depan mata tapi kalian abaikan, atau mungkin hal ini kalian nggak bisa memetakan itu karena terlalu besar, kalian melihat terlalu rinci tapi kalian lupa untuk melihat garis besarnya dan sebagainya. Ini adalah hal yang baik, kata-kata apa untuk ditanyakan pada kartu tarot. Nah, hal kedua yang sebaiknya kalian fokuskan adalah kenapa. Kenapa itu adalah hal yang baik. Kenapa itu baik? Karena dengan kalian bertanya kenapa, kalian dalam kondisi siap untuk menerima masukan, siap untuk tahu kebenaran, siap untuk membuat perubahan. Kalau kenapa aku begini, nanti akan dijelaskan oleh kartu tarot, biasanya sangat amat dijelaskan karena ada bagian yang past-nya itu. Dan kenapa aku harus disakiti seperti ini misalkan, atau kenapa dia melakukan itu padaku, kenapa ini semua terjadi, kenapa. Nah, kalau kalian tanya kenapa, kalian dalam situasi siap untuk menerima jawaban. Dan itu yang sebetulnya fungsi kartu tarot adalah seperti itu, memberikan kalian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi yang tidak kalian mengerti. Nah, hal terakhir yang sebaiknya kalian fokuskan ketika bertanya pada kartu tarot adalah bagaimana. Jadi bagaimana itu sudah kalian sudah tahu apa atau kenapa, atau bahkan kalian tidak perlu tahu itu kenapanya. Tapi ketika kalian bertanya bagaimana, itu kalian artinya sudah siap untuk membuat sebuah tindakan, melakukan sebuah perubahan. Kalian siap untuk berubah, kalian siap untuk mengubah kehidupan kalian, mengubah nasib kalian. Kalian sudah siap untuk melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Ingin lebih baik dan kalian mau melakukan itu. Jadi kata-kata bagaimana atau pertanyaan bagaimana itu adalah hal yang paling baik yang bisa kalian tanyakan pada kartu tarot. Bagaimana aku bisa menuju ke sana? Bagaimana caranya aku mendapatkan pekerjaan itu? Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan misalkan si dia gitu kan? Bagaimana caranya aku mendapatkan pasangan dan sebagainya. Jadi kartu tarot akan sangat siap memberikan kalian jawaban ketika kalian siap untuk menerima jawaban itu. Kalian siap untuk
melakukan yang terbaik, kalian siap untuk flowing lagi, energi kalian akan bergerak lagi ketika kalian mau melakukan semuanya untuk lebih baik lagi. Kalian bisa mereview dengan kata apa dan kenapa itu, kalian bisa review ke masa lalu bagaimana itu untuk maju ke masa depan. Kalian siap untuk melangkah, untuk progres, untuk transformasi. Kalian mau berubah, kalian mau berusaha, berupaya, kalian mau bertindak yang lebih baik lagi untuk sesuatu yang kalian inginkan, untuk masa depan yang lebih baik gitu. Jadi kata-kata yang sebaiknya kalian tanyakan adalah apa, kenapa, dan bagaimana. Antara itu dan yang paling baik adalah bagaimana. Jadi supaya kalian tahu letak kesalahan kalian atau apa yang harus kalian, kalau kata-kata kenapa itu untuk supaya tahu kenapa, apa yang terjadi itu sebabnya apa, lalu bagaimana kalian memperbaiki dan bagaimana kalian maju lagi dengan lebih baik lagi. Begitu. Jadi itu dia tadi 3 hal yang sebaiknya kalian hindari ketika bertanya pada kartu tarot, dan 3 hal yang sebaiknya kalian fokuskan ketika bertanya pada kartu tarot. Aku harap ini bisa membantu kalian untuk lebih efisien, lebih efektif ketika bertanya secara konsultasi pribadi atau konseling tarot, supaya kalian nggak buang waktu, nggak buang kredit kalian. Misalkan dikasih cuma 1 atau 3 pertanyaan, kalian bisa memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan kalian itu, dan kalian juga bisa selalu menjadi lebih baik dengan bantuan kartu tarot ini, bukan sebagai patokan, bukan sebagai ramalan masa depan, tapi ini semua hanyalah media untuk membantu kalian menjadi lebih baik. Jadi kata kuncinya atau kuncinya adalah di diri kalian sendiri. Jadi ini semua akan berhasil, ini semua akan terjadi, semua yang terbaik akan terjadi itu jika kalian sendiri mau berusaha, mau berubah, mau melakukan hal-hal yang diperlukan gitu. Jadi aku harap kalian bisa terbantu dengan hal ini, dengan video ini. Kalau kalian pengen tahu hal lain tentang kartu tarot, mungkin kalian bisa komentar tips apa lagi yang bisa aku sharing sama kalian seputar kartu tarot, supaya misalkan kalian butuh bantuan atau arahan, aku bisa sharing di sini supaya kalian juga terbantu. Dan aku mau terima kasih banget buat kalian semua yang sudah subscribe, sudah 25.000 subscriber. Aku nggak nyangka banget karena kalian sebegitu suportifnya sama aku, dan terima kasih untuk selalu stay tune di awal bulan untuk melihat bacaan kalian. Oke, segitu dulu aja. Aku harap ini bermanfaat dan stay happy and stay healthy. Bye!